يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita melanjutkan ke bab 2, Syahadatain dan Syahadat Ruh. Asyahadatain wa asyahadatu ruhiyatu. Bab 2. Mudah-mudahan Allah meridhoi thalibul ilmi ini dan sebagai wawasan ada amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ta'lim, seperti biasa kita awali dengan talqin zikir. Syahadat, salawat, istighfar tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama diikuti ikhwan, mudah-mudahan menjadi amalan dan diridhoi Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa marifataka taharah la ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qadariyah nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila doti Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafa'at Nabi Muhammad biidznillah. Qaridullahi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, takdir hajatina ikhwan. Wa khususan nabaruya Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Muslimin, mukminin, wa musinin, wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khusus arwahi muslimin, mukminin, wa musinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami perkataan taklim ini dan Allah meridhoi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita masih bisa datang dan diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Baik yang datang secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya dong doakan rahimakumullah. Wajali wajiro min ahli robana amlina miladunka aroma wa ilana min abrina rosyada. Aludrika kulubana badail haitana wa ablana min adunka aroma inaka antal wahab ikroman wa tadiman. Para ikhwan hadirin, wabil khusus Iwan Ahwat, kalau ada ahwatnya, nampaknya nggak ada. Rahimakumullah, ulama al-qurama wa masyayikh anal-ija wa bimuqaddimal robi hadal mahat asyatid al-fatah, guru kita tentunya Syaibil Qadillah lamanu. Semuanya yang anda muliakan, pada hari ini saya sebagai pentaklim al-fakir yang bodoh ini coba membahas kembali syahadatain, asyhadatain wa asyhadatu ruyatu. Bab 2, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak berat, tapi mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita pahami dengan benar. Nabi Muhammad sudah berpesan melalui hadis kepada umatnya. Secara umum saja, ya, membacakan. La tanjur ila man yatakalam, walakin unjur ila ma yatakalam fihi. Jangan engkau lihat siapa yang berbicara. Jangan lihat anda, jangan lihat ulama keren. Tetapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Paham ya? Ke kucing juga kalau benar kita wajib mengikuti. Walaupun nggak punya akal. Ya. Ya. Maknanya kan sudah tahu ini maksudnya. Kaji ini akan susah nanti. Jangan lihat si penyampai. Tapi kalau ada kebenaran ambil. Ya. Sesungguhnya walaupun anak kecil pun yang berbicara maka tak patut kita remehkan. Ya. Jangan dulu meremehkannya. Bahkan bila orang gila pun, kalau ada kebenaran jangan diremehkan. Jika isi pembicaraannya memang mengandung ada rasa kebenaran. Walaupun orang tua sudah hendak sakaratul maut, ulama besar, banyak pengikutnya. Namun kalau isi pembicaraannya meragukan, mengandung omong kosong dan kuat sekali halusinasi, apalagi tidak diilmui memaksakan, maka kita yang muda, yang hina ini
Diperbolehkan secara Islam membantahnya, tetapi dengan kadar adab kesopanan. Kadar adabnya kesopanan. Jadi jangan ada jidal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Secara benar, secara betul, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kata Ahlul Bait, orang-orang ruhani yang mendalami tasawuf, yang mendalami torekot, artinya bisa dikatakan makhluk ruhani sohibil qodilah, itu maksudnya. Guru yang tidak nampak johirnya. Jangan disangka nggak ada. Apabila kalian bersyahadattain seperti yang disebutkan tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, betul kan? Betul ucapannya, betul syahadatnya. Apabila antum berkata demikian, kata Sohibul Qadilah, akan ada timbul pertanyaan. Hal qobatun Nabiya aladi asmahu Muhammadun. Artinya, pernahkah Tuhan bertemu Nabi yang namanya Muhammad itu? Antum udah sadar tadi. Apa jawabannya? Tentu kita yang awam ini, awam kita kan? Nah, apalagi nggak paham ilmu ruhani, hanya taklid saja, akan menjawab dengan jujur, penuh fakta. Jawabannya belum. Apa? Belum. Iwan pernah ketemu Nabi? Jawabannya jujur, fakta, belum. Jauh kali jaraknya. Betul kan? Tentu sudah jelas. Jawabannya belum. Jadi kalau ada yang bertanya, hal syabaqala anna ro'aita Nabi Muhammad, pernahkah Tuhan melihat Nabi Muhammad? Lebih jelas lagi. Tentu jawabannya, kita yang hidup zaman sekarang belum pernah bertemu. Beda waktu. Setuju? Setuju. Kalau begitu jawabannya benar. Jika begitu jawabannya, maka semua yang bersyahadatain palsu. Kalau tidak dimakri, mati. Palsu enggak? Antum baca syahadat di sholat 5 waktu palsu syahadatnya. Pusing. Terkejut nggak? Kaget nggak? Nah, itu gunanya kita belajar thalabul ilmi. Jangan sok merasa pinter, dah kalah sama waktu. Anda nggak memaksa ngaji. Kalau ingin sampai titik puncak masalah agama harus dipahami secara benar, harus ada guru. Ayo. Syahadat palsu, nggak enak ya. Kena semua tuh kalau nggak paham. Ini Anda bukan maksud menggurui. Kita dalam bersyahadattain selalu berkata, baik itu dalam sholat, begitu juga mu'alaf, harus diterangkan dulu. Orang yang baru masuk Islam, syaratnya kan syahadat, bahwa kita telah bersaksi Muhammad itu Nabi. Adakah makna sebenarnya dari bersaksi itu kita mesti makrifati? Harus. Selain telah menyaksikan, artinya kan juga melihat, saksi. Berani-beraninya antum setiap hari berbohong kepada gunung, bumi, alam sekitarnya. Tuan-tuan nih yang merasa pintar. Saat Tuhan membaca syahadah seolah-olah sudah bersaksi. Kaget, jangan kaget. Kalau kaget pulang. Ayo, makna saksi itu dijelaskan di makrifati. Asyhadu alla wa asyhadu anna
Itu maknanya melihat, bersaksi. Benar atau tidak benar? Itu gunanya thalibul ilmi. Supaya iman antum, itu makanya iman itu melihat. Dalam konteks bukan dengan mata ini. Dan itu harus terbukti. Bukan melihat Nabi. Tapi melihat yang lebih melihat. Maka disebut hakul yakin, ainul ya yakin. Sebelum sholat, tanyakan kepada diri kita sendiri dulu, khususnya umat muslim, wabil khusus ikhwan jamaah jamaah di sini. Sudah bersahadah dengan benar atau belum? Antum hanya bisa berkata, luruskan syahadat kita. Luruskan. Nabi juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Sekali lagi, bersaksi. Saksi membutuhkan keyakinan tinggi dalam konsep zahir, logika harus melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Betul? Betul atau enggak betul? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan aku bersaksi. Yang tadi berat banget ya. Kedua juga berat. Bahwa Muhammad itu utusan Allah. Betul atau tidak betul? Betul. Ucapannya betul. Nah, itu kalimat bunyi syahadat yang sifatnya syahadat awam atau syahadat syariat. Antum masih syahadat syariat, syahadat orang awam, syahadat orang kebanyakan. Nggak mau tahu setinggi apapun sampai Al-Ahjar sekalipun. Syahadatnya masih awam. Malam apa-apa ngaji dimarahin lagi. Lah, enggak lah. Kaget. Kaget seorang saya lah. Berat belajar enggak. Kalau diilmui enggak. Jadi yang diucapkan selama ini, yang antum sampaikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang diucapkan selama ini, antum yakin? Saya yakinnya bahwa antum juga yakin bunyi itu benar menurut tuntunan syariat. Betul kan? Benar, nggak salah. Dan antum sebagai pentalim tentu saja pasti juga sepaham dengan antum. Benar itu, karena diabadikan, diucapkan begitu. Bahwa memang itu sudah benar bunyi serta artinya tidak boleh ditambah bahkan. Atau dikurangi nggak boleh, apalagi diubah. Barang siapa yang merubahnya maka merubah syahadat ini hadis nih, maka dia telah sesat akalnya serta tidak syah masuk Islam. Betul. Jadi nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah tuh. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak antum melihat Nabi Muhammad? Kan itu intinya. Nah. Pasti kita semuanya juga akan menjawab, belum dong. Lalu pernahkah antum bertemu Nabi Muhammad? Karena saksi itu bertemu juga melihat. Jawabannya belum dong. Betul kan? Nah, setuju? Setuju. Ulang, udah selesai. Digantung kan gitu. Nanti nggak susah deh, gampang-gampang dulu, terlalu tinggi kemarin. Tapi ini syarat untuk memasuki ilmu makrifat. Belum kan? Harus jujur loh beragama, belum kan? Ikhwan Haris? Belum. Semuanya? Belum. Jadi syahadat kamu palsu. Enak aja udah sampai tingkat makrifat, palsu. Aduh. Ini di-share loh. Coba ngomong lu antum tuh di masjid di mana-mana. Orang heboh tuh, didebatkan antum tuh. Bila perlu mau digetak tuh. Banyak jidalnya tuh. Belum. Nah. Berarti palsu dong syahadat antum. Logika kita terima kan? Palsu enggak? Palsu. Syahadat antum palsu, nyeramain gue lagi. Wih, subscribernya tuh sampai 1000. Wih, keren.
palsu. Pasti menjamin terkejut kalau ngomong kayak gitu. Mungkin heboh, tersinggung kan? Iya kan? Yang datang mau nggak datang sampai S1 sampai S-teler sarjana agama, tersinggung nggak? Pasti tersinggung tuh. Jangan bohong deh. Tapi biarlah orang kata Adem sebagai taklim yang fakir bodoh ini hanya mau meluruskan. Ya kadang dicaci maki dulu, didebat dulu, biasa aja dah. Main bingung sih. Biasa aja. Tapi perkataan tadi betul atau salah? Anda yang terusin ceramah ini, sanggup? Gantung tuh. Sanggup nggak? Ada Ustaz Fauzi? Lanjutkan, sanggup nggak? Bukan rasa pinter yang duduk ini, ada petunjuk. Ada yang ngiringi mesti gimana? Coba kita teliti lebih dalam lagi ya. Penting? Ngaji penting nggak? Terasa? Kaget? Masa syahadat palsu? Teliti ya. Kalau kita sholat Jumat, dakwah kan wajib, khotib wajib kan, termasuk 2 rakaat kan, dikurangi 2, 4 kan. Maka hati-hati, ya, khotbah harus diikuti, ya. Dakwah khotib penceramah, khususnya Jumat, jika ia berkhotbah tentang Rasulullah ya, pasti masuk tuh. Karena itu salah satu syarat. Ya. Dengarkan aja, maka antum akan dapat gambaran jelas bahwa hampir semua pengkhotbah jika berhubungan dengan Rasulullah pasti berhubungan deh. Maka yang akan ditampilkan, dibicarakan adalah selalu seakan-akan Rasulullah itu manusia gaib kan? Betul? Iya gaib banget karena nggak ada kan? Udah duluan ya ratusan tahun lagi. Nah, hanya ditampilkan saja yang apa kalau gaib? Karomah-karomah, kemuliaan, mukjizat-mukjizat kan? Supaya antum percaya kan? Betul? Sehingga jika yang mendengar terbawanya secara lebih ke gaib, maka antum bisa bermimpi Rasulullah itu seperti sesosok yang gaib juga kan? Pasti masih ragu. Nanti pas dia kaji ma'andum, pas sholat Jumat Rasulullah ada itu di situ diri. Kayak habaib itu seolah-olah melihat Rasul di depan kita dulu. Ada nggak itu? Ya. Terus dianggap manusia supernatural, simsalabim, doanya pasti terkabul. Padahal Nabi juga bukan merendahkan, memang mulia, sangat mulia, masterpiece manusia, contoh, ya, teladan, mulia. Doanya pasti terkabul. Yang mulia aja doa Nabi bisa nggak terkabul, karena Allah tahu. Kemarin udah dibahas. Serta gimana sih sebenarnya sesungguhnya persiapan beliau itu yang kita maknai untuk terkabulnya, suksesnya, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau amalkan selama hidupnya. Kenapa si Ustadz Khotbah tidak menjelaskan strategi apa supaya kita timbul hakul yakin bahwa ini sunnah Rasul yang Rasulullah gunakan sehingga ia menang dalam berperang, teknik, kejeniusan seperti apa yang beliau rancang dengan kerja kerasnya, sangat teliti sehingga beliau dapat melihat masa depan. Padahal di negeri barat sendiri yang logikanya kuat. Muhammad bin Abdullah, sang nabi besar umat Islam, itu telah diakui sebagai master planning orang barat. Master planningnya contoh untuk manusia. Dengan tingkat berpikir super teliti dan seorang manusia pekerja keras yang pantang menyerah. Pantang menyerah.
Anu punya jemaah kalau gampang menyerah, apalagi di perkara-perkara ekonomi, mabok antum. Gak bisa kayak gitu. Mabini pantang menyerah, kabur. Mabini takut. Kenapa takut mabini? Nyerah. Karena gak ngerti hidup. Ama duit pusing. Banyak kan? Ini bukan motivasi. Makanya lihatlah master planningnya gimana sih Nabi. Tiada pantang menyerah. Lalu kenapa umatnya sendiri mulai membayangkan seakan beliau ini dengan simsalabim, dengan merenung, dengan mengikuti sunnahnya, yang diminta jadi, yang kita ingat dengan selawat mukjizatnya saja jadi. Apakah begitu? Klenik tuh. Yang perlu dicontoh itu sepak terjangnya, hakul yakinnya. Oleh sebab itulah, maka antum sebagai pentaklim yang bodoh ini diilmui, datang duduk, bukan buat buka teori untuk mengobati obat antum sendiri di luar sana. Jangan dianggap sepele. Antum coba membukakan ruh syahadat antum secara logika dulu. Tolong ya, antum buka ini jangan dibawa-bawa perkara torekot lainnya, jangan. Itu nanti masuk teori. Jangan dulu. Antum bersyahadat palsu sih. Ingat ya, bukan syahadat antum yang palsu, tapi antum bersyahadat palsu. Itu yang dimaksud. Antum nggak jujur. Kita awali dari kata aku bersaksi. Kaji gampang ya. Aku bersaksi. Coba kita pahami kembali. Ingat baik-baik. Apa itu kata bersaksi? Apa arti kata bersaksi? Antum dilantik, kemarin kan pelantikan menteri, ditambah utusan khusus. Kelihatan Bapak Prabowo-nya. Kelihatan, kan sudah bersaksi itu. Masa bersaksi pakai Quran orangnya nggak ada umpamanya? Sah nggak? Ayo. Sah nggak? Logika dong. Pusing, pulang, udah selesai gaji. Ayo, bener nggak? Oh, oke, orang-orang ada ahli agama nih, ilmu goibnya kan tinggi tuh orang agama tuh. Tanya, sah nggak tadi? Masya Allah, kaji ini susah banget. Susah tuh kaji itu, apalagi ilmu filsafatin deh. Kata bersaksi aja, aku bersaksi. Namanya juga bersaksi, pahami kembali, makrifati lah. Bersaksi tentu arti sebenarnya menyaksikan. Joa menyaksikan awak. Melihat, baru yakin. Bersumpah janji bahwa melihat, menyaksikan kan ada sumpahnya. Jujur syahadatnya. Nah, adakah arti lain selain itu dari kata bersaksi? Kita tanya dengan teori bahasa. Ada nggak? Silakan cek dengan menggunakan bahasa seluruh dunia ini. Pastilah tetap kembali artinya bersaksi memerlukan melihat. Memerlukan bukti ada. Pasti itu. Iya kan? Udah kan? Udah bersyahadat jujur ya. Ngopi dulu gantung kayak gini. Nanti sampai, insya Allah. Tenang aja, tenang. Nggak ada arti lain, bersaksi tetap sama ya, menyaksikan. Ya, ada bukti. Baru antum faktanya jujur. Tadi kan logika dulu. Ya, iya kan? Jelaslah sudah. Kita berkata dalam syahadat bahwa aku menyaksikan, aku melihat
pas kita mengucapkan begitu, kan gitu kata-kata syahadat kan. Aku menyaksikan, bisa dikatakan aku melihat, bahkan sama dengan bertemu. Sama. Karena kalau pelantikan, saksi, sumpah harus bertemu. Gimana nih kemarin? Menteri nggak hadir umpamanya kan? Disumpah juga. Awang-awang sumpah. Sah nggak? Nggak sah. Ya, umpama. Tiada Tuhan selain Allah dan aku menyaksikan atau melihat jelas bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, kan gitu seharusnya. Ironisnya, putar lagi, puyeng-puyeng dia tuh. Ironis nih, ditanya apakah antum sudah pernah melihat Rasulullah? Kita jawab belum. Tadi kan jawabnya belum. Nah makanya benar kan? Syahadat kita palsu, marah gimana? Benar kan? Tapi kan antum berkata aku melihatnya. Apa tidak palsu namanya? Kamu belum pernah datang ke Jakarta. Umpama nih. Tetapi kamu katakan bahwa Jakarta itu indah. Itu namanya info palsu. Betul nggak? Betul kan? Infonya palsu namanya tuh. Halo? Yo. Jika seandainya antum menjadi saksi di pengadilan atas terdakwa, antum saksi di pengadilan. Antum adalah saksi palsu. Betul kan? Kalau hakimnya jeli, antum bisa jadi terdakwa. Hakimnya Allah loh. Hati-hati, makrifati syahadat tuh. Belum sholatnya, belum puasanya, belum zikirnya, belum hajinya. Jadi nggak mungkin nggak pakai ruhani. Ngadu sama yang duduk, itu begini ya amanah kita tuh nggak bener tuh, kata nggak pernah membuat nyaman begini nih. Nah, saksinya kan sebelah. Perlu istrimu datang. Antum tidak membaca rupa, antum membaca kolbu. Itu banyak orang yang peka gitu. Benar gak? Maka sah. Mana tali benang merah yang mesti diluruskan? Konsekuen dong. Iya. Iya. Kalau di pengadilan, antum bisa kena. Antum bisa jadi terdakwa dan mustahil bisa meringankan terdakwa tadi. Betul kan? Ya, itu kan di pengadilan, di hukum dunia aja begitu. Paham kan? Disinilah andung yang bodoh ini coba membimbing perkara yang paling dasar, rukun iman pertama. Coba bimbing deh, sekaligus andung coba menjawabnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Mau nggak nih? Ini udah mulai masuk ke inti poin kajian syahadat terus. Poinnya udah ke situ. Pertama, kita dapat melihat fenomena kenabian Muhammad itu atau bertemu dengan Nabi Muhammad itu yaitu dengan dua cara. Berapa cara? Yang pertama, ini udah ilmu nih. Harus ada mesin waktu. Kan gitu logikanya. Time tunnel, mundur lagi kamu hidup di zaman Nabi. Yang namanya mesin waktu sampai saat ini itu baru teori. Alatnya belum ketemu. Mau cari gimana mesin waktu? Ada dijual di pasar. Nggak selesai ya. Belum ditemukan itu, belum dibuat lagi, baru teori. Berarti kita harus menggunakan, kan ada dua. Cara kedua, apa cara kedua? Ilmu makrifat catatu. Bukan ilmu johir. Ilmu makrifat, makanya ilmu makrifat berat.
Ilmu makrifat ada ilmu paling tingginya rasau, melihat dengan rasa. Jadi rasa bermakrifat, yaitu merasakan. Itu dulu. Kita masuk ilmu makrifat ya, supaya syahadat kita jadi lurus. Jangan supaya kita bersahadat ngelihat Nabi, jangan. Karena nggak mampu. Supaya syahadat kita jadi lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Syariatnya gitu. Itu ilmu makrifat. Andung kasih contoh itibar dulu ya, karena susah nih. Ya. Ilmu makrifat yang paling mudah dicerna oleh akal, yang paling mudah itu dulu. Apakah melihat itu hanya dilakukan dengan menggunakan kedua bola mata antum? Tanya, apakah hanya itu melihat, yang namanya melihat itu dengan bola mata antum saja? Tentu bagi orang cerdas jawabannya tidak. Tidak. Nama melihat itu di Quran di mana ilmu lain tidak hanya menggunakan bola mata. Enggak. Setuju gak nih? Ayo, setuju nggak? Kalau melihat hanya bisa dilakukan dengan organ mata saja, ba'a orangan buto. Ba'a, matonya buto. Berjalan puluhan kilometer mampu tanpa tersandung. Tepat lagi jalan arahnya. Tanyakan pada orang yang buta. Kenapa bisa begitu? Ada banyak. Karena dia merasakan gak punya mata. Maka dia lebih hati-hati berjalan menggunakan tongkat. Halo? Bener gak? Bener gak? Perlu apa? Perlu guru. Perlu tongkat. Buka teori itu. Buku Al-Ghazali, hantu belau, tetek bengek, muter kepala antum. Ayo, ngaji makrifat nggak bisa, ngaji torekat perlu guru. Perlu dipegang lagi tongkat itu. Ini udah wilayah torekat, tapi antum sisihkan dulu. Setinggi apapun ilmu teori hadis Quran, kalau tidak ada kesahan gitu menjadi tongkat nggak bisa. Pola berpikirnya nggak di sini. Pola kecerdasan tidak ke sini. Petunjuk kecerdasannya. Oh kan ada Quran, bisa memahami Quran secara benar. Lapisannya berat. Yang anehnya orang yang buta itu bahkan jalannya lebih teliti, lebih rapi. Sampai tidak ada satu batu pun yang kena ke kakinya kesandung. Orang nantabulala, acok tak sandung. Betul nggak? Ayo. Sekarang tanya, Ustadz tuh, ahli agama itu, kok Ustadz ya? Ahli agama aja deh ya. Acok tersandung nggak? Dia nggak ngerti agama, jarang tersandung. Itu maksudnya andung nggak menyudutkan belajar agama. Jadi perlu tambahan. Kopi A. Lapuen dong, cacaan ntar ini. Kan bare itu ngarati ilmu, ngajarin tuh. Di siko di santiang bana ilmunya di depan yang andong di beknya tuh. Kecil lah kita raba. Kok ngaji kalau hari itu baru santiang, kalau kini tidak perlu hadir. Santiang orang panjang.
Orang yang buta sama orang yang normal, teliti mana? Itu kan nafi, karena nggak ada mata. Pertanyaannya, orang yang cerdas keagamaannya dengan orang yang biasa sama, teliti mana dalam beragama? Nah, udah kejawab. Melihat tanpa mata, maka lihatlah, ia pasti tahu itu benda apa. Ya. Bahkan orang buta jika berjalan jauh lebih bagus, lebih teliti, lebih jarang tersandung batu daripada kita yang melihat dengan mato kepala seorang. Hukumnya kayak gitu. Nah, dengan apa ia melihat? Orangan butuh. Kan gitu. Anu nggak mengecek, tanya kanan butuh. Tanya saja kan. Batanyo kepadunan sehat, nanda budala mimpinya karena kicuan tuh. Ada ujang di balik hantu rumah. Oh batanyo, kadiate kok, dengan duduk. Cari dulu kalau rokoknya sapak dan burian, kalau ada sapak dan peloan. Itu sih orang kan. Ayo jujur lah, betul kan? Ayo betul nak kata-kata. Samulia orang ke situ. Jadi menyaksikan sesuatu itu ternyata bisa dilakukan dengan tongkat. Menyaksikan kata saksi bisa dilakukan dengan tongkat. Ada guru, ada mursyid yang benar. Kedua, namanya tongkat tuh, penciuman. Bisa saja orang buta tajam penciumannya. Allah mengendaki itu. Batu sih nanda ada babaun bisa babaun dia. Benar itu. Kelelawar ada mato. Indah. Yo raso resonansi. Banyak cacing calilah ungkit ado matonya nak. Lain nyasar cacing. Ado api pelatan di mukul. Lain lurui ke api itu nak. Manusia sempurna kan? Itu dia bunuh matuku sih lah. Ya. Sekali-kali kalau tidak bisa meranung dulu. Lie ajin dan masuk. Betul loh. Aku nanya sedang manga pacar awak kok calon bini awak kok ya. Nyumano kita gunakan rasa. Ajin masuk tuh. Ayo. Lah. Tongkat penciuman pendengaran. Orang buta tuh dengan pendengaran. Kalau ada kek kok otokom kata pi. Banyak faktor. Lebih peka lagi. Karena ada yang luka. Yang terhebat yang ada di badan yang paling akan jelas tidak akan membohong panca indera itu namanya rasa. Apa? Rasa. Orang jarang ngaji rasa. Banyak Ustadz SAG ini ngaji rasa no. Kok SAG? Bukan yang di UIN ya? Enggak. Dinolin ngaji rasa. Iya kan? Indah adoraso makonyo nyenyak sase. Betul kan? Lajale jamnya jam lalu. Mancobo juga gitu. Dia tinggal salah. Ndak adoraso. Banyak lah. Lajale kok lapar pagi kok. Indah dibawa ke lontong. Ndak adoraso. Ini urusan ninyo sih. Ayo muraso gitu kan. Betul. Ada ndak dihargai. Ndak mangun-mangun makanya ndak dihargai jo bini ndak digunakan ilmu raso. Ilmu rasonya ingin dihargai antum, menghargai bini ndak? Indah. Suruh nyuci, suruh ini, suruh itu, suruh hantu balau.
Kan nggak menggunakan raso, ingin dihargai. Wajar kalau bini ngamuk. Betul enggak? Gunawan raso. Betul. Kane lah. Mada. Ada perangkatan paling sensitif enggak di gunungan kan? Kan itu dari Allah kan? Supaya baik, supaya lurus syahadat itu. Jadi syahadat perlu rasa. Rasa paling rendah adalah iman. Rasa paling tinggi adalah ihsan. Sepakat? Sepakat. Kalau sudah iman aja udah bagus. Matoden tidak mampu. Asyhadu alla matoden tidak mampu. Di hati kok. Tapi dia yakin, ya Allah berilah keyakinan Allah itu ada. Tuhan kita. Makanya jangan buru-buru macam perewel kalau sholat. Ya, dimakrifati namanya. Ya, diilmui bahasanya. Ya. Karena indrawi kita nggak mata tok. Yang terhebat ilmu makrifat adalah rasa. Yang terhebat dalam ilmu tarekat adalah juga rasa. Setinggi kecerdasan manusia, tanpa ada rasa, adab akan nggak ada. Ilmu pun akan menjadi zalim. Ingat ilmunya ya, rasa itu tidak bisa ditipu. Betul? Johnny Walker hitam juga Pak. Kopi hitam juga Pak. Kita tukar. Pas sampai di bibir, unde namanya cudena kayaknya. Padahal sama hitam. Nggak bisa ketipu, itu bukti dalilnya. Nggak akan ketipu kalau peka rasa itu. Jika antum sudah pernah merasakan air kopi, maka nggak bisa ketipu sama air yang hitam. Apapun itu antum nggak bisa ketipu. Diberikan dengan bentuk air yang sama, warnanya tetap itu nggak kopi. Kalau rasanya bukan kopi. Itu logikanya. Rasa itu tidak bisa ditipu. Setuju ya? Poinnya ya. Apapun termasuk juga setan, jin. Kalau rasa kamu bagus, kamu tidak bisa ditipu sama setan. Tidak bisa ditipu dengan waswisu wisudu rinas. Bener gak? Jadi kendalanya orang zaman sekarang apa? Enggak ngaji bijauki, enggak ngaji ilmu jauh. Aduh, dibuka lu rahasianya. Jika antum menggunakan bukan ilmu rasa tapi menggunakan ilmu goib, gunakan ilmu goib untuk melihat syahadat supaya kelihatan Nabi. Ada ilmunya nggak ilmu goib melihat Nabi? Kan ada nih. Mungkin kacau pula nih orang nih. Benar kan? Betul ada yang namanya ilmu goib. Menggunakan amalannya. Pasti pas ada keilmuan goib pada amalannya. Bisa bertemu Rasulullah dalam mimpi. Apanya gitu. Maka antum jamin itu setan. Itu setan. Memang Nabi nggak bisa diduakan. Itu perlu penuntun, perlu tongkat. Apa sebabnya? Nih jawabnya. Ilmu dan akal adalah bagian dari istananya setan. Setuju? Makin tinggi ilmu antum, makin tinggi megah istana setan.
Mungkin bagus akal antum, maka mungkin bercokol setan di situ. Kata Nabi, ilmu dan akal istana setan. Nah, jadi jangan gunakan itu, jadi ongok saja, nggak perlu kuliah. Kan gitu, nggak enak ngajinya. Halo, ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Enak ya, yang kita nggak kuliah kan, nggak duit habis, ya, bener kan? Udah capek, bayar lagi, dibentak-bentak guru lagi, iya kan? Oh, mungkin datang setannya kan gitu kan, rasain, ambillah S2, S3, STLR. Kalau nggak ngerti ilmu rasa, ilmu makrifat ngaco, bener? Aduh, gimana ngaji? Terusin. Insya Allah. Ya. Syahadat antum selama ini masih palsu deh. Jujur. Atau sudah benar. Begitu sajalah. Insya Allah akan antum sambung lagi di makrifatnya di bab selanjutnya tuh. Ya. Itu sampai situ dulu lah. Itu mahal ilmu tuh. Ya. Sampai hakul yakin itu insya Allah antum sampaikan. Dong janji. Tapi pas datang hari kedua besok nggak akan makrifat tuh, bingung juga tuh, karena pemelukan syarat runut, itu disebut istiqomah. Sampai ya, menjawab mau datang mau nggak besok bodoh ting. Jadi untuk memahami thalibul ilmi, perkara ini harus tahu syahadat roh. Apa? Kita dasari dulu ini supaya kita syahadat kita jadi lurus, ya. Betul ya, syahadat roh. Kita dasari kembali ya. Syahadat itu nggak satu bro. Ada makomat, ada derajatnya, ada multifungsi dari niat. Syahadat itu ada multifungsi menggunakannya dari niat. Ketangkap nggak? Ketangkap ya. Syahadat itu nggak satu niat begitu aja, ada multifungsi untuk niat. Namanya nur kun huzullah. Ada fungsinya. Nur kun huzullah. Selama ini antum itu disebut syahadat kosong. Bukan, nggak enak lah disebut syahadat palsu. Syahadat kosong. Ya. Kita hanya melakukan syahadat kosong. Ya. Bisa disebut syahadat syariah. Ya. Nah, belain tadi kalau palsu ekstrim kan, sama secara ilmu filsafat dungu itu benar, tapi kalau nggak paham dungu itu pelecehan, betul kan? Kata-kata itu ada, ya. Jadi jangan dulu mendektum ya, karena terlampau tinggi ilmunya, lupa dia dibawa pula pribadi orangnya, maka menjadi pelecehan. Anda juga pandai mendebat orang tuh, ongok. Bingung ya, on kan? Lanjut, syahadat kosong. Yang namanya syahadat kosong itu alam masih belum ada apa-apa, alamnya nol, belum ada. Namanya jibu. Apa? Jibu. Mulai pusing. Kaji pendek-pendek nih. Kecuali yang ada sirrullah, rahasia sir. Gitu dulu bahasanya. Yang ada hanya sir. Namanya la sautin wala harfin. Catat. Sebelum ada alam namanya la sautin wala harfin. Artinya tidak bersuara dan tidak berhuruf. Gitu dulu. Tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kosong. Berarti syahadatnya juga tidak tertulis. Sampai? Halo, sampai nggak nih? Pelan-pelan nih ngajinya. Jadi sebelum ada alam semesta, sebelum ada materi, namanya la sautin wala harfin. Artinya tidak bersuara dan tidak berhuruf. Dengan begitu maknanya aku adalah aku,
dia adalah dia. Itu syahadat. Syahadat awal. Aku adalah aku, dia adalah dia. Itu namanya syahadat yang ada di alam ruh. Batin. Hanya satu kata tapi bermakna syahadat. Aku adalah aku kan satu tuh. Dia adalah dia satu-satu tuh. Ya kan? Nah. Setelah ada syahadat ditambah dengan penciptaan, nah, maka ini mesti dikeramatkan bahasa gitu. Dirahasiakan. Nah, harus dirahasiakan. Karena sudah ada penciptaan. Makhluk. Ya, maka harus dirahasiakan. Seandainya dibuka, kalau dijabarkan, tentu namanya bukan rahasia. Duduk? Duduk? Nah. Bukan lagi rahasia. Bukan lagi rahasia umum namanya. Bisa dikatakan ini disebut kondisi kita baru turun ke ilmu hakikat. Nah, nama sebenarnya itulah Ahad. Apa? Ahad. Difirmankan di Al-Ikhlas. Ahad. Belum ada apa-apa. Jangan ada kamu. Nggak ada suara. Nggak ada tulisan. Tadi kan disebut. La sautin wala harfin. Namanya Ahad. Itu rahasia. Tapi ada Quran dijabarkan. Kul hu ahad. Betul kan? Ahad. Nah, artinya maha satu-satunya gitu. Itu kalimat. Nggak ada duanya. Hanya satu kata. Itu syahadat awal. Itu syahadat ruh. Tapi satu kata tadi, ahad tadi kan satu kata tuh. Bisa disebut maha satu-satunya, jadi artinya bukan esa. Salah. Atau satu, bukan, salah. Kenapa? Karena kalau ada satu pasti ada dua. Pasti ada tiga. Pusing. Ngopi dulu kalau pusing. Ngopi dulu. Kalau nyebut esa itu satu kan? Pasti ada dua. Pasti ada tiga. Belum clear. Belum yang ahad pas. Ahad adalah nama johir Allah yang ke-100 makanya. Nama johir Allah yang ke-100. Yang ke-100 itu bukan Allah. Ummul Asmaul Husna. Duduk nggak? 99 total semuanya itu kalau bersatu di satu tempat namanya Allah. Yang 100 itu Ahad. Nah, perhatikan nih. Dalam surat Al-Ikhlas, Ahad itu bukan Al-Ahad, pakai Al. Bukan pula Al-Wahid, pakai Al, bukan. Paham? Paham gak nih? Nama itulah yang jadi amalan, wirid, ahad saja, tidak pakai al, tidak pakai esa, tidak pakai antublau. Ya, dijadikan amalan wirid oleh seorang sahabat Rasulullah yang mendapat kemuliaan begitu besar. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah mendengar suara terompah sendal sahabat Rasulullah yang mengamalkan ahad tadi di syahadat ruh, Bilal bin Rabah di surga. Betul? Riwayatnya gitu. Bilal bin Rabah adalah seorang budak negro yang dibebaskan menjadi muslim lalu menjadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Bilal bin Rabah adalah muadzin tukang adzan pertama.
Dia yang mengamalkan ahad itu. Ini diperdebatkan. Ditambah pula ahad. Bingung kalau nggak ada ilmunya. Atau rasain udah hadir. Kul ahad. Amalan kan? Enggak ahad. Enggak pakai enggak al-wahid, tapi ahad tok. Karena kalau menganggap ketauhid keesaan disebut satu, esa pasti ada dua, pasti ada tiga. Duduk Kak. Gitu dulu. Supaya antum berpikir itu enggak merasa ada saya, yang ada Allah. Tahu nggak? Ya. Aduh, negasinnya harus jelas nih. Sampai-sampai karena yang ada Allah, ciptaan semua terompa tetek di alam mau jutaan kilometer pun terdengar terompa di surga. Gitu, nembus. Di kecil mata ini terbatas. Itu ada di rasa. Jadi kalau nama Allah dalam Al-Quran terdapat, itu yang disebut Hairul Makirin. Nama Allah itu namanya Hairul Makirin. Ada orang-orang yang dalamin agama, cari ada di buku Arab tuh apa sih Hairul Makirin tuh? Itu nama Allah. Iya, yang bisa ditangkap oleh akal, pikiran. Apa namanya? Nama Allah itu adalah Hairul Makirin, dipikirkan. Bukan termasuk Asmaul Husna, tapi menghimpun dari Asmaul Husna. Betul kan? Nah, nur yang awal-awal adalah Nur Habibi, Hairul Makirin. Makanya ke situ, nur awal-awalnya adalah Habibi, Nur Habibi, nur yang dicintai, cahaya yang dicintai. Ahad. Bahwasanya yang pertama-tama terjadi pada diriku sesudah nur yang awal-awal adalah Nur Habibi. Karena dicintai maka terbentuk Muhammad atau Zat Allah. Bahasanya gitu. Kita nggak bisa, jawabannya nggak bisa kita pahami karena tidak jangkauan manusia yang berpikir. Daripada nurnya maka turun firman kun, muncul itu disebut Nur Muhammad, Nur kun hujjatillah. Tuh. Itu disebut syahadat dirinya Nur Muhammad. Yang merasa bahwa dirinya, karena dia ada syahadat itu, merasa dirinya Tuhan. Karena belum ada yang tahu, baru diturunkan firman. Belum tahu Allah, sehingga sampai mendengar firman, maka Allah membisikkan, kamu bukan Tuhan. Alastu birabbikum, akulah sebenarnya Tuhanmu yang ahad. Duduk gak? Nur hakikat Muhammad ini bukan Muhammad Abdullah. Sampai? Bukan itu maksudnya. Itu unsur perciptaan awal. Duduk. Duduk. Itu Nur Habibi. Karena saya sayang Allah dibentuk untuk menciptakan alam semesta dan makhluk lainnya. Maka himpunan sumber nur itu induknya berada di Bapak Johir. Ke Adam dulu. Tapi inti esensinya dari Muhammad Abdullah akhirul zaman. Ade pusing nih. Pusing. Yakin pusing. Jadi Nur Muhammad itu Nur kun hujjatullah, syahadat diri kepada Nur Muhammad yang merasa bahwa dirinya Tuhan pada waktu. Karena belum tahu ada Allah, sehingga sampai mendengar firman alastu birabbikum, maka Nur Muhammad terpukau dengan segala keindahannya dilihatnya sehingga terucap Allahumma nur kun ilahuwa hak. Ternyata ada yang lebih hak, Tuhan. Nah, itu disebut syahadat batin. Syahadatnya nggak berbunyi. Pengakuan tentang Allah sudah ada di Muhammad bahwa dia adalah tetap diciptakan yang maha hak dari yang maha hak. Itu disebut hakikat. Sehingga
abadilah syahadat menjadi abadi. Karena ada kholik dan makhluk, paham? Maka syahadat tadi menjadi abadi karena ada pencipta dan yang diciptakan. Nah, kholik dan makhluknya itu syahadat Allah. Itulah yang disebut awal la ilaha illallah. Kemudian karena ada makhluk maka turun syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Karena ada makhluk dan kholik. Di zaman Nabi Musa bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa ada juga syahadat Allahnya la ilaha illallah. Tapi selanjutnya termaktub dalam Quran innani anallahu la ilaha illallah innani anallahu. Itu zaman Musa. Syahadat awal Allah ketika Nabi Musa AS berdialog di Bukit Tursina tuh, ada di Quran tuh. Ya, sebelum syahadat Nabi Musa ada pula la ilaha illallah Musa kalamullah. Kemarin sudah disampaikan, itu terletak pada Nabi Musa. Karenanya ada pula syahadat Nabi seperti syahadat Nabi Ibrahim. La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, betul kan? Nah, itu juga ada di Quran. Nah, syahadat Nabi Isa, la ilaha illallah Isa ruhullah, betul kan? Nah, jadi masing-masing orang karena dia makhluk, maka makhluknya tersandarkan kepada yang orang itu. Secara sifat ada yang menjadi Khalilullah, ruhullah, betul? Iya kan? Nah, Rasulullah, penutup zaman kepada Nabi. Jadi terucap pula firman pengasihnya kepada Nur Muhammad. Semua syahadat tadi yang disebut Johiru Robi wal Batinu Abdi, dalam riwayat ditambah itu. Dan ini tambahan ini benar. Illallahu wallahu waruhum. Ada ruhuhnya. Dalam sebuah riwayat pula dikatakan Johiru Robi wal Batinu Abdu. Artinya johir, maka terbentuk materinya. Tuhan itu ada pada batin hambanya, maka dia ada di batin hambanya. Di dalam ilmu hakikat ini yang sebenarnya untuk mengesahkan Allah dengan mengenal diri agar bisa sempurna untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hakikat ini wilayah kedua, memakai pikiran, maka disebut esa. Tapi belum sempurna. Maka Nur Muhammad memuji dirinya sendiri kepada Nur Habibi. Yang awal tadi diceritakan, itulah disebut zikir yang awal. Zikir yang awal itulah syahadatain atau syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah nur hakikatullah. Sampai maka wujud. Nah, setelah itu la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kedua, karena dia mengaku Tuhan, ada istighfar, maka terucaplah salawat Nur Muhammad yang pertama, kun sholli ala Muhammad, kepada alam semesta yang disambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad tadi pula aras, lauhul mahfud dan alam semesta menjadi wujud, ada, menjadi ada, dan Nabi Adam juga menjadi ada. Karena itu Syekh Abdul Asy'arani rahimahullah berkata, seorang ulama makrifat, seorang ulama dari tarekat, juga ahlul tafsir. Innallaha khalaqa ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam min jatihi wa khalaqal alami min nuri Muhammad sallallahu. Artinya sesungguhnya Allah telah menjadikan ruh Nabi Muhammad daripada zat Allah yang ahad saja, dan sekalian alam ini dijadikan dari Nur Muhammad SAW. Setelah ada Nur Muhammad baru ada alam semesta, baru ada Adam. Ya. Jadi ada beberapa syahadat yang perlu antum pahami. Nah, ini namanya bersuluk. Nama suluk sujina. Ya. Suluk ini terdiri dari tujuh bab. Nah, seputar ini berada di ilmu tasawuf, tapi harus ditorekotkan. Karena itu nanti antum jelaskan, ini penjelasannya dulu runutnya, belum ke amalan. Ada syahadat 7 dan juga ada syahadat 3. Pada antum itu ada syahadat 7, ada syahadat 3. Syahadat 7 itu syahadat orang awam.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu syahadat syariat. Ya. Syahadat, kemudian syahadat at-tariqah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah, itu syahadat tarekat. Naik lagi syahadat hakikat. Lafalnya la maujuda illallah. Naik lagi syahadat marifat. La ya'rufu illallah. Baru turun ke dalam tubuh, namanya syahadat batin. Allah, Allah, Allah. Kofi. Itu di dalam ciptaan yang boleh ngomongnya manusia. Itu syahadat batin. Allah, Allah, Allah. Ya, itu yang diucapkan dalam ciptaan. Berarti semua ciptaan zikirnya Allah, Allah. Yang maknanya ahad. Tahu nggak? Karena ada rasa, ada kepekaan, ada pikiran, maka tertempel di kepala Allah. Khairul makirin. Kemudian baru masa syahadat yang disebut goib. Lafalnya Yahu. Yahu. Baru syahadat barja, perbatas barja. Lafalnya hak. Hak. Maka alam barja itu hak. Mabok deh, terlalu cepat tuh. Nggak mau tahu, anung sampein dulu. Nah, itu syahadat 7 ada di awam. Belum sampai, maka turunlah syahadat 3. Itulah yang disebut syahadat muta'awilah. Permulaan dari syahadat 3 muta'awilah. Lafaz yang dibaca lahir batin, yaitu syahida illahu annahu la ilaha illa huwa. Terima aja dulu ya, nung jabarkan dulu ya. Yang kedua syahadat mutawasita, pertengahannya, masuk ke tengah, atas tengah, ya, pertengahannya. Lafalnya syahidina ala anfusina. Baru syahadat terakhirnya disebut syahadat mutaakhirah, terakhir. Lafalnya la ilaha illa huwa. Itu sering anung gunakan pada awal untuk zikir. Paham ini? Ya. Jadi udah diilmui sekarang, bukan terima ngikutin. Nanti anung jelaskan lebih detail. Tapi ini karena nggak boleh terputus, anung perewelkan dulu lah. Ya. Nah. Baru turunlah syahadat syariah. Lafalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah ada syahadat syarifah, ada syariah, maka turun syahadat baiat. Berjanji, karena sering degil manusia. Biasanya dipakai oleh orang-orang torekot, tapi dalam tingkat awam. Lafalnya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asya. Kemudian baru turun ke syahadat diri, person. Lafalnya rahasia. Antum akan tahu nanti. Baru masuk syahadat ruh. Antum akan lebih tahu, masing-masing berbeda. Seluruh syahadat diamalkan sesuai niat. Dengan cara kita pakai pernapasan perut, dada, kemudian hulu jasad, menarik napas dengan menyebut syahadat goib. Tarik napas dari hidung, ucapkan dalam hati Yahu. Dengan hu dipanjangkan Yahu. Jadi kalau narik tuh ya turun. Ya pendek. Turun. Itu Yahu. Itu syahadat goib. Sampai perut, dada penuh, tahan. Naikkan lidah, lekuk di langit atas. Supaya jangan ngomong. Nah coba tekuk lidah. Bisa ngomong Yahu nggak? Enggak. Ya. Hu-nya panjang. Nah. Lalu baca syahadat. Jadi silakan syahadat-syahadat yang disebut tadi, yang disampaikan tadi, pada umumnya la ilaha illallah itu 11 kali atau 21 kali, tapi ditutup 1. Lalu keraskan perut, keluarkan napas,
perlahan-lahan dari mulut, diulang sampai 3 kali. Apa? Halo? Halo? Selama ini antum apa tuh maksudnya? Kalau nggak dijelasin. Taklid aja sih. Gimana nih? Itu syahadat terus naik di tubuh itu. Fadilahnya insya Allah. Manfaatnya yang melakukan begitu. Kalau ada guru nih ya. Banyak. Pagar goib keselamatan kita hidup. Tapi sifatnya masih goib dulu. Membersihkan, menambah aura. Ilmu pelet. Jadi orang nggak mau jahil gitu. Bahasa kerennya gitu. Juga sesuai akan niat sederhananya untuk mencari ketenangan. Kalau sederhananya supaya antum hidup tenang, tidak kelojotan. Nah, jadi amalan ini dibaca setelah tengah malam sesudah sholat tahajud. Makanya Andung sering mengamalkan ini pas mendekati tengah malam, Pak, sampai enggak? Jarang siang hari. Ya. Kalau sendiri tahajud 4 rakaat, 2 kali salam. Adapun bacaannya wal habibul ladzi turja syawatuhu min kulli halim minal awali mubtahimi. Itu kemana larinya? Kalau antum belum berjodoh, pusing-pusing loh. Karena belum sempurna agamanya. Jadi amalan supaya dapat jodoh, nah 1, dilakukan tahajud 4 rakaat, 2 salam. Dibacanya tengah malam, putus sendiri. Bacaannya wal habibul ladzi turja syafatuhu min kulli halim minal ahwali murtahimin. Itu sering dibaca dalam burdah. Wal habibul ladzi turja syafatuhu min kulli halim minal ahwali murtahimin. Sampai berapa banyak dibacanya? 41 kali. Tengah malam setelah tahajud 4 rakaat, 2 salam. Kalau antum ingin disempurnakan agama. Sempurna agama harus ada pasangan. Bini babi nilai. Ini benar yang disampaikan. Amalannya wal habibul ladzi turja syafatu min kulli halim minal awali mubtahimi. 41 kali. Burdah aja ngomong kayak gitu karena gak ada ilmu jadi bingung. Makanya diilmui. Yang kedua baru dibaca ya. Banyaknya 41 kali juga. Ya. Robbi la tajarni farda'u wa anta khairul waritsin. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi amalkan 4 malam. Apabila antum ada petunjuk, apabila antum meyakini secara rasa, bukan dengan ini, insya Allah tahun itu juga antum nikah. Pede aja dong ngomong. Karena ini ada riwayatnya. Pantangannya jangan pernah menghina orang, walaupun dia rupanya buruk jelek. Gampang pantangannya, nggak apa-apa. Tetap aja cantik semuanya. Sebab apa? Tuhan juga menjadikan rupa seorang, ya. Jadi jangan pernah menghinanya. Karena kalau Allah berkehendak jadi cantik. Nah, setelah itu kan ada amanah nih penyempurna agama, maka dibolehkan mengamalkan memperbanyak rezeki. Jadi Iwan yang bujang-bujang ini belum bisa mengamalkan memperbanyak rezeki. Sampai mau banjir nanti pakai maksiat lagi. Gimana nih? Ketawa yang udah berkeluarga nih. Ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa rezeki ada 2. Rezeki ada berapa? 2. Ada 2 hadis nih Sohe. Rezeki yang datang kepada kita dan rezeki yang harus kita datangi. Rezeki itu prinsipnya ada 2. Apa? Pertama, rezeki yang datang kepada kita. Yang kedua,
rezeki yang harus kita datangi, yang enak. Yang pertama dong, benar kan? Enggak kerja, enggak itu nongol aja dia. Ada nggak? Ada. Allah itu sayang. Jadi pengennya rezeki yang datang pada kita aja dong. Ilmu makrifat nggak dikaji. Gimana nih? Rezeki yang harus kita datangi memerlukan usaha kertas, memerlukan kecerdasan. Itu yang antum alami. Nungging lah kalau nggak ngaji. Ya, agar kita lebih mudah untuk meraihnya sebelum beraktivitas, rutinkan amalan ini. Dua-dua dapat nih, memperbanyak rezeki. Doa dan wirid mujarabnya ini boleh juga dilakukan, tidak dilarang untuk bujangan. Tapi sebaiknya lakukan dulu amanah kesempurnaan, gitu bahasanya. Boleh, amalin aja. Jangan-jangan membaca doa rezeki ini kamu dapat bini, karena itu juga rezeki. Sampai nggak nih? Iya kan? Ini semua syahadat, kunci. Jadi kemujarabannya bisa dibuktikan. Membuktikannya, ya gini. Tentu kita harus mendasari dengan keyakinan yang kuat dan ada guru. Guru antum udah ada. Antum kan bicara nih, tanggung jawab. Ya. Jadi kondisikan diri sebelum mengamalkannya sebagai berikut. Kondisi sebelum mengamalkan yang dua nih. Berikut. Pertama, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ikhwan, dari tadi belum ada sandaran Quran, baca itu. Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Tutup kaji. Baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Betul? Quran yang nunjukin? Ya. Dibaca 27 kali setiap sesudah sholat subuh selama 40 hari. Itu mana? Gak boleh putus. Quran surat apa? Az-Zariyat ayat 58. 40 kali setiap dibaca 27 kali setiap subuh sebanyak 40 hari, nggak boleh putus. Ini khusus rezeki. Artinya rezeki yang tidak diikhtiarikan, tapi bukan nafi ikhtiarnya. Artinya manakib sejarah amalan ini harus ada bukti dong yang ngamalin. Sejarahnya mana? Supaya jangan taklid.
terima aja nggak bisa. Salah seorang syekh bernama Syekh Muhammad An-Nadzafi mengisahkan keajaiban amalan ini. Yang dua tadi tuh. Ia mengamalkan amalan ini dan mendapatkan curahan harta yang banyak sebelum 40 hari. Tapi antum harus menuntaskan 40 hari. Termasuk rezeki nikah, jodoh. Beliau mendapatkan amalan ini dari ayahnya, Syekh Abdul Husain An-Nadzafi. Kemudian beliau mengajarkannya kepada sahabatnya. Ya. Di antara murid-muridnya Syekh Al-Banjari, pendiri Tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah yang digabungkan. Sampai itu dia. Nah, jadi antum belajar Qadariyah wan Naqsabandiyah sah, ada nasab. Ya, itulah mengajarnya. Ya. Kemudian beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Insya Allah akan mendapatkan manfaat barokah amalan. Dasar buku kalau antum ingin membuktikannya, nama bukunya At-Tuhfah Ar-Ridawiyah. Bab khususnya bab rezeki. Alhamdulillah amalan ini sampai kepada ikhwan sekarang. Wabil khusus jemaah karena mengikuti jalannya, tentunya melalui petunjuk Allah. Karena kita harus tetap menyadarkan kepada syahadat ruh. Syahadat ruh selalu tersandingkan kepada ahad. Sampai ya? Bersambung ke bab 3. Walau alam bisyawab. Jadi kesimpulan tadi sudah jelas. Kita mesti jujur dalam bersyahadat. Harus belajar ilmu rasa dulu. Sampai hakul yakin. Jangan dulu ainul yakin. Hakul yakin itu adanya di insan. Ya. Kemudian amalkan yang dua ini. Pahami runut tarekotannya, ada syahadat 7 itu awam. Jadi kalau syahadat kita hanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu masih awam banget. Tambah 7 syahadat tadi. Nah, tapi tidak antum sampaikan 2 syahadat, syahadat gaib dan syahadat barjah. Itu jangan diamalkan, cukup syahadat batin Allah pada kofi. Itu terakhirnya, syahadat 7. Kemudian diperdalam ke rohani syahadat 3. Syahadat muta'awilah, permulaan syahadat mutawasita, pertengahan syahadat muta'akhirah. Bacaannya la ilaha illahua. Antum pernah sampaikan. Itu boleh diamalkan. Ya. Baru di situ kalau antum ingin berjanji sesuatu, gunakan syahadat baiat. Ya, baiat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berjanjinya kedua. Itu syahadat syariat baiat. Masuk syahadat diri, nanti antum tunjukkan. Syahadat ruh, antum tunjukkan. Nanti antum tunjukkan. Tapi antum boleh langsung mengamalkan apa yang disebut tadi, menyempurnakan agama dengan jodoh. Sampai? Bacaannya sholat tahajud 4 rakaat sholatnya, 2 salam. Yang bacakan, runutkan, istiqomahkan selama 41 kali. Ya. Di kapan waktunya? Tahajud 4 rakaat 2 salam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli halim minal ahwalimu tahimi. Kemudian dilanjut dengan Robi latazni pada wa anta khairul wartisin. Doa Nabi Musa alaihissalam dibaca 41 kali. Amalkan 4 malam. Ya. Sudah itu baru kita bersatu dengan amalan menjemput rezeki dan ikhtiar rezeki, ya, yang datang kepada kita dan yang kita usahakan. Nah, amalan ini adalah tiap sudah sholat subuh selama 40 kali dibaca Quran surat Ad-Dariyat ayat 58 40 27 kali selama 40 hari. Insya Allah. Itulah amalan yang berada pada jalan Qadariyah wan Naqsabandiyah. Mau diamalin syukur, mau enggak sudah.
Banyak maaf, besok belum sambung setelah lebih jelas lagi perkara syahadat tain dan syahadat ruh. Mudah-mudahan jadi amalan, mudah-mudahan paham. Ya, nanti andung runut lagi secara lebih jelas lagi di amalan-amalan ini. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu